Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiflah Herani Fadila dengan nomor NIM 2010201123 dari kelas 5E dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai tentang konsep dasar psikologi. Nah, psikologi itu sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche, yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu. Nah, sedangkan secara terminologi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala hal yang berhubungan dengan jiwa, atau tingkah laku, atau mental kejiwaan seseorang tersebut. Nah, kemudian jika ditinjau dari ruang lingkup psikologi, terdiri dari dua bidang. Yang pertama ada psikologi umum. Psikologi umum ini yaitu psikologi yang mempelajari kegiatan dan aktivitas psikis dan mental manusia dalam tingkah laku manusia pada umumnya. Nah, yang kedua ada psikologi khusus. Psikologi khusus ini yaitu psikologi yang mempelajari atau meneliti segi khusus dari aktivitas-aktivitas psikis manusia. Nah, psikis di sini dimaksudkan bahwasanya kondisi mental seseorang. Kemudian psikologi khusus ini membicarakan hal-hal yang menyimpang dari psikologi pada umumnya. Karena itulah, bidang psikologi khusus ini masih dapat berkembang lagi sesuai dengan bidang-bidang yang melibatkan ilmu psikologi kemudian. Kemudian, psikologi ini di dalam konsep dasar psikologi terdapat tujuan dalam mempelajari konsep dasar psikologi. Nah, menurut Rusdi dalam jurnal Polingua terdapat beberapa tujuan. Yang pertama mengenai tentang describing, yang artinya menggambarkan. Maksudnya di sini yaitu mendeskripsikan secara objektif perilaku seseorang yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu mengenai dengan explaining, yang artinya menjelaskan. Nah, maksudnya di sini yaitu menjelaskan bagaimana dan mengapa perilaku itu terjadi. Kemudian yang ketiga ada predicting, yang artinya memprediksi. Maksudnya di sini yaitu memperkirakan atau kemungkinan yang akan terjadi dari suatu perilaku tersebut. Kemudian yang terakhir ada controlling, yang artinya mengendalikan. Maksudnya di sini yaitu mengontrol perilaku sesuai dengan yang diharapkan, membangun atau menghilangkan perilaku tersebut. Baiklah, selanjutnya yang kedua mengenai tentang konsep dasar agama. Secara etimologi, agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang artinya tidak dan gama yang artinya kacau atau berantakan. Jadi, agama di sini yaitu tidak berantakan atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu. Dan agama ini bisa dikatakan tindakan manusia untuk mengembalikan ikatan atau memulihkan hubungan dengan Tuhan. Nah, sedangkan secara terminologi, agama adalah ajaran atau aturan tata cara hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Atau bisa dikatakan suatu ajaran yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan ajaran kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Nah, kemudian di dalam konsep dasar agama terdapat unsur agama, di mana unsur agama ini memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu keyakinan. Nah, keyakinan di sini yaitu seperti akidah. Maksudnya di sini yaitu keyakinan akan adanya suatu kekuatan supranatural yang diyakini mengatur dan menciptanya alam. Nah, kemudian yang kedua yaitu peribadatan atau ritual atau ibadah. Maksudnya di sini yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi atau pengakuan dan kedudukannya terhadap Tuhan. Kemudian yang ketiga yaitu sistem nilai atau sumber hukum syariat. Nah, maksudnya di sini yaitu sesuatu yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinannya tersebut. Jadi pada intinya, agama yang hakikatnya adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Maka sangat perlu dipahami secara seksama oleh setiap manusia agama. Dan di dalam psikologi agama memiliki nilai-nilai yang dapat memberikan sumbangan
atau dalam segala aspek kehidupan masyarakat, baik aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Kemudian, secara umum, ruang lingkup sesuatu agama meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, substansi yang disembah, kemudian kitab suci, kemudian pembawa ajaran, kemudian pokok-pokok ajaran dan aliran lainnya. Baiklah, yang ketiga mengenai tentang pendekatan dan metode psikologi agama. Nah, pada konsep pendekatan psikologi agama ini menguraikan tentang kajian yang berkaitan dengan agama. Kemudian, psikologi ini juga menguraikan bagian dari perilaku jiwa seseorang yang tidak sekedar menekankan perilaku jiwa saja, tetapi juga pada jiwa hakikatnya. Dan psikologi agama ini juga bukan memuat tingkah dan tindakan saja, melainkan memuat nilai-nilai dan tindakan. Kemudian, di dalam konsep melalui pendekatan psikologi pada diri seseorang, yang pertama, pendidikan keluarga. Maksudnya di sini yaitu pendidikan yang dijalani dengan unsur-unsur kejiwaan sehingga sulit untuk didefinisikan secara jelas karena masalahnya menyangkut kejiwaan manusia. Demikian rumit dan kompleksnya. Kemudian yang kedua ada pendidikan kelembagaan. Nah, maksudnya di sini yaitu pendidikan yang memberikan pengaruh bagi pembentukan jiwa keagamaan pada anak. Namun demikian besar kecilnya pengaruh tersebut sangat tergantung pada berbagai faktor yang dapat memotivasi anak untuk memahami nilai-nilai agama. Kemudian yang ketiga, pendidikan masyarakat. Nah, maksudnya di sini yaitu masyarakat yang merupakan lapangan pendidikan yang ketiga peran psikologi agama dalam lembaga ini, yaitu memupuk jiwa keagamaan seseorang karena masyarakat akan memberikan dampak yang dalam pembentukan pertumbuhan baik fisik maupun psikis. Kemudian yang keempat ada perkembangan kesadaran batin. Nah, maksudnya di sini yaitu serangkaian pertumbuhan progresif yang terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan berarti perkembangan secara kualitatif yang artinya bukan hanya sekedar perubahan beberapa cuma pada tinggi badan seseorang ataupun peningkatan kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi-fungsi yang kompleks dalam rentang kehidupan. Terdapat beberapa tahap perkembangan. Kemudian pada metode psikologi pembelajaran PAI terdapat 6 metode. Yang pertama ada metode observasi atau metode introspeksi. Nah, maksudnya di sini yaitu Islam menganjurkan metode ini dalam mempelajari tingkah laku. Nah, tentang pentingnya metode introspeksi ini terdapat banyak acuan dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 51. Kemudian yang kedua ada metode eksperimen atau observasi eksperimental. Maksudnya di sini yaitu merupakan serangkaian percobaan yang dilakukan eksperimenter di dalam laboratorium atau ruang tertentu lainnya. Pelaksanaan metode eksperimen ini dengan menyesuaikan data yang akan diangkat seperti data pendengaran siswa, penglihatan siswa, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga ada metode kuesioner atau angket. Metode ini yaitu metode yang relatif lebih menonjol apabila dibandingkan dengan menggunakan metode-metode lainnya. Yang keempat ada metode studi khusus. Maksudnya di sini yaitu sebuah metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh gambaran yang rinci mengenai aspek-aspek psikologi seorang siswa. Kemudian yang kelima ada metode klinis. Maksudnya di sini yaitu prosedur diagnosis dan pergolongan penyakit kelainan jiwa serta cara-cara memberikan perlakuan pemulihan atau psikologi treatment terhadap kelainan jiwa seseorang. Lah yang terakhir ada metode observasi yaitu naturalistik. Maksudnya di sini yaitu jenis observasi yang dilakukan secara alamiah. Baiklah, selanjutnya yang keempat mengenai tentang struktur kepribadian manusia dalam pandangan psikologi agama. Pada pengertian kepribadian yaitu personality atau kepribadian berasal dari bahasa Yunani yaitu personal yang berarti topeng. Nah, topeng di sini maksudnya alat untuk menyembunyikan identitas diri, sedangkan pribadi yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu person dalam bahasa Latin yang berarti manusia sebagai perorangan atau diri sendiri atau diri orang itu sendiri. Jadi kepribadian itu dapat dikatakan atau dapat kita lihat dari tingkah laku seseorang
yang ditampakkan atau diperlihatkan pada lingkungan sosial agar dapat ditangkap atau dicerna oleh lingkungan sosial tersebut. Jadi pada intinya kepribadian itu didasarkan atas perbedaan-perbedaan kebiasaan-kebiasaan dan sifat-sifat yang ditampilkan oleh individu dalam melakukan sesuatu kegiatan atau hal. Baiklah, yang kelima mengenai tentang fitrah manusia dalam pandangan psikologi agama. Nah, fitrah manusia dapat diartikan sebagai kesucian dari manusia tersebut. Kemudian fitrah manusia itu dalam psikologi Islam dan berdasarkan Al-Quran, manusia itu adalah fitrah atau manusia dalam fitrahnya bertanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dalam potensi ruhiyah terdapat pertanggungjawaban atas diberinya manusia kekuatan berpikir yang mampu untuk memilih dan mengarahkan potensi-potensi fitrah tersebut yang dapat berkembang di ladang kebaikan. Karena itu jiwa manusia bebas, tetapi bertanggung jawab atau kekuatan yang dibebani, tugas itu karunia yang dibebani, kewajiban demikianlah yang dihendaki Allah secara garis besar terhadap manusia. Kemudian jika dilihat dari pandangan agama Islam, makna fitrah manusia itu sendiri yaitu fitrah itu kan kembali ke jalan yang lurus, maksudnya itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fitrah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fitrah jasadiyah, yang kedua ada fitrah ruhiyah. Nah, fitrah jasadiyah ini contohnya seperti fitrah yang ada pada sejak kita lahir atau sejak di dalam rahimnya. Contohnya misalnya semua umat manusia dilahirkan dari rahimnya seorang wanita, tidak ada dilahirkan dari rahim laki-laki. Kemudian fitrah ruhiyah itu fitrah yang kembali ke hambanya atau kembali tunduk atau patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya fitrah manusia itu dari segi agama Islam kembalinya ke jalan yang lurus atau benar dan menjauhi segala larangan dan mematuhi segala perintahnya. Kemudian penyebab manusia tidak dapat menjaga fitrahnya dikarenakan manusia melupakan janji dengan Allah semasa di alam ruhnya melakukan perbuatan maksiat atau akhlak yang jelek dan juga tidak menggunakan akal pikirannya dengan baik. Baiklah, selanjutnya yang keenam mengenai tentang motivasi beragama dalam pandangan psikologi agama. Secara etimologi, motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu move yang berarti menggerakkan. Nah, menurut Wiener, motivasi didefinisikan sebagai kondisi internal yang membangkitkan diri untuk bertindak atau mendorongkan kita mencapai tujuan tertentu dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Kemudian, motivasi ini dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan yang kebutuhan harapan dan cita-citanya. Kemudian, sedangkan motivasi berasal dari bahasa Inggris yaitu motivation, yang berarti dorongan atau alasan untuk melakukan suatu aktivitas hingga mencapai tujuan. Kemudian, di dalam motivasi beragama terdapat beberapa tingkatan motivasi. Yang pertama yaitu ikut-ikutan. Nah, maksudnya di sini yaitu contohnya seperti dia mengaku Islam namun tidak pernah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mencari kebahagiaan. Nah, di sini seseorang beragama hanya ingin mencari kebahagiaan di dunia. Kemudian yang ketiga, mengejar surga dan menjauhi neraka. Nah, maksudnya di sini ia hanya beragama untuk mengejar surga dan menjauhi neraka. Kemudian yang keempat adalah untuk beribadah. Tujuannya beragama hanya untuk beribadah. Kemudian yang kelima, inilah tingkatan yang paling bagus dalam motivasi beragama, yaitu mencari cintanya Allah. Karena ketika kita mencari cintanya Allah, tingkatan-tingkatan yang seperti mencari kebahagiaan, mengejar surga, menjauhi neraka, untuk beribadah itu pasti akan kita laksanakan ketika motivasi beragama kita yang kita cari hanya cintanya Allah atau ridhonya Allah. Karena dengan kita mencari cintanya Allah atau ridhonya Allah, kita pasti kembali ke jalannya Allah atau ke jalan yang benar dan lurus.
Mungkin sekian dari saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.